Seperti yang aku sudah bilang di video sebelumnya, di video kali ini aku akan membagikan pandanganku mengenai kamera vlogging ataupun kamera untuk solo videographer yang menurutku terbaik. Dan di sini ada 4 brand, semua brand kamera APS-C. Video kali ini membahas kamera APS-C. Jadi ada Fujifilm, Canon, Sony, dan Nikon yang semuanya sebenarnya sama-sama bagus. Cuman tergantung selera kalian yang bagaimana, juga diatur dengan budget dan value yang didapatkan dari kamera yang kita beli. Jadi pastikan teman-teman semuanya menonton video ini sampai selesai. Yang pertama aku tempatkan Fujifilm X-S10. Ini menurutku kamera vlogging ataupun kamera untuk solo videografi terbaik. Dan kamera ini untuk foto video sama-sama baik ya. Jadi ini kamera hybrid yang harga body only-nya saat ini video ini dibuat di kisaran 16 jutaan. Dan menurutku ini harga yang masih cukup wajar, masih oke lah dengan fitur-fitur value yang dia tawarkan di dalam kamera ini. Yang pastinya kalau kita vlogging, kita butuh layar yang bisa menghadap ke depan, jadi dia sudah very angle. Dan kamera ini sudah ada IBIS. Ini satu-satunya kamera dengan sensor APS-C di bawah 20 juta yang memiliki IBIS. Kemudian fitur-fitur video lainnya dia ada lock gamma, ada flat profile Eterna yang bisa lebih mudah di grading dibanding f-log. Selain itu dia bisa merekam dengan kedalaman warna 10 bit meskipun kita membutuhkan perekaman eksternal seperti Atomos Ninja 5. Jadi kita tetap butuh alat tambahan untuk merekam 10 bit, tapi setidaknya kamera ini sudah menawarkan perekaman video dengan kedalaman warna 10 bit. Setidaknya seperti itulah. Jadi ya lumayan. Dan untuk merekam dengan log gamma itu akan berasa sekali perbandingannya video yang 8 bit dan 10 bit. Kemudian ada colokan mikrofon dan juga colokan headphone, dan ini juga fitur satu-satunya yang ada di rentang harga segini. Pilihan lensanya juga banyak. Dan sudah mulai ada pihak ketiga yang buat lensa untuk Fujifilm. Kalau dulu Sigma tidak buat, sekarang Sigma udah mulai buat untuk Fujifilm. Dan yang kerennya lagi dari sensor kamera Fujifilm X-S10 ini, dia ada fitur dual native ISO. Jadi ketika kalian merekam video di ISO 1600 akan terlihat kotor, tapi begitu kita naikkan ke ISO 2000, videonya akan terlihat jernih. Dia punya fitur ini yang biasanya ada di kamera-kamera yang harganya mahal, di atas 20-30 jutaan. Untuk alternatifnya sendiri, aku sarankan kalau kalian pengen yang lebih minimalis, lebih simple, kalian bisa beli Fujifilm X-E4. Bedanya dengan harga 11-12 jutaan body only, kalian mendapatkan fitur yang kurang lebih sama, hanya beda di tidak ada IBIS dan bodinya lebih ramping dan kecil. Dan juga layarnya flip up, jadi bukan vari angle. Kalau soal itu sih selera teman-teman lebih suka yang vari angle ataupun yang flip up screen. Di posisi kedua ada, menurutku sih ini agak kontroversial mungkin ya, tapi ada Canon di sini. Menurutku Canon EOS M6 Mark II memiliki value yang sangat baik dengan harga yang dia berikan. Jadi untuk harga body only-nya di kisaran 12-13 jutaan Canon EOS M6 Mark II ini, dan dia menawarkan EIS yang baik. Beda dengan Fuji tadi, Fuji X-S10 dia punya IBIS, tapi kalau Canon EOS M6 Mark II ini dia pakai Electronic Image Stabilization, jadi berbasis software, dan ini lumayan stabil juga buat diajak jalan ataupun lari. Dia punya perekaman 10 bit juga hingga kedalaman warna 10 bit, tapi lagi-lagi ya tetap merekam secara eksternal, jadi butuh alat tambahan seperti Atomos Ninja 5. Sama dengan Fujifilm tadi. Ya yang disayangkan memang dia tidak punya picture profile yang lebih flat seperti Eterna kalau di Fujifilm. Tapi ada banyak picture profile di luar sana yang bisa kalian download seperti Technicolor CineStyle. Itu akan memberikan picture profile dengan rentang dinamis yang lebih lebar dibandingkan dengan picture profile bawaan dari Canon. Atau kalian bisa pakai picture profile neutral yang ada di Canon. Kita akan bahas picture profile ini lebih spesifik di video-video selanjutnya nanti. Dia juga sudah Full HD 120 fps, 4K yang tampak crop. Jadi menurutku fitur-fitur yang ditawarkan Canon EOS M6 Mark II ini
sepadan lah dengan harganya yang 12-13 jutaan body only itu. Dia menawarkan fitur yang cukup banyak untuk para videographer dan juga untuk para fotografer. Dia memiliki resolusi yang tertinggi di antara kamera APS-C lainnya, 32,5 megapiksel. Untuk alternatifnya aku rasa ada Canon EOS M50, tapi aku sarankan lebih baik kalian membeli second aja dibanding beli baru. Karena ada banyak kompromi, ada banyak kekurangan untuk Canon EOS M50. Untuk harga secondnya sendiri di kisaran 6 hingga 7 jutaan body only atau kit. Jadi harganya cukup terjangkau dan kalian bisa mendapatkan kamera dengan video yang lumayan baik dan autofocus yang bisa diandalkan juga. Di posisi ketiga aku tempatkan Sony. Di sini ada Sony ZV-E10. Kamera ini memang cukup murah ya, di kisaran 11-12 jutaan sudah dengan lensa kit. Dan dia menawarkan fitur yang banyak sekali, fitur yang hampir sama dengan kakaknya A6600. Jadi dia sudah ada electronic image stabilization, meskipun tanpa IBIS juga. Dia sudah ada lock gamma, dia ada picture profile yang flat, ada Cine 1 hingga Cine 4, ada hybrid lock gamma, 4K-nya bisa dibilang salah satu yang terbaik, detailnya tajam, tapi sayangnya ada rolling shutter yang cukup parah jika dibandingkan dengan Canon EOS M6 Mark II ataupun Fujifilm. Kalau buatku sendiri rolling shutter ini cukup mengganggu kalau buat run and gun shooting. Jadi ketika kita vlogging, lari atau apa, rolling shutter ini cukup kentara dan mengganggu kalau buatku. Dan sayangnya juga kualitas video Full HD-nya tidak sebaik Canon maupun Fujifilm. Ini yang menjadi downside buat aku, ini yang menjadi kelemahan yang buat aku agak maju mundur untuk mengeksekusi kamera-kamera APS-C dari Sony, meskipun banyak penggemarnya ya. Untuk alternatifnya ada A6400 dengan harga yang agak sedikit lebih mahal. Cuman bedanya kalian di sini mendapatkan electronic viewfinder dan layarnya itu masih flip up. Jadi untuk Sony sendiri ZV-E10 ini satu-satunya kamera APS-C Sony yang punya layar varying angle. Dan untuk A6600 aku tidak begitu menyarankan karena dengan harga yang di atas 20 juta, fiturnya juga kurang lebih hampir sama kok dengan ZV-E10 yang harga 11-12 juta ini. Dia hanya ada IBIS dan bahan bodinya memang lebih premium. Sayangnya untuk IBIS-nya sendiri kalau digunakan untuk video kurang tidak sebaik IBIS dari Fujifilm X-S10. Makanya aku pikir daripada Sony A6600 lebih baik ya Fuji X-S10 itu. Kenapa aku tempatkan Fuji di peringkat pertama. Dan untuk kamera Sony di lini APS-C-nya belum ada yang bisa merekam hingga kedalaman warna 10 bit. Jadi sangat sayang sekali sih Sony menawarkan lock gamma tapi kameranya masih 8 bit. Jadi buat apa? Terkesan seperti gimmick marketing aja. Untuk aku kalau merekam dengan kamera Sony seperti sekarang yang aku gunakan ini, aku menggunakan picture profile HLG. Jadi aku hampir tidak menyentuh lock S-Log 2 atau S-Log 3, tapi aku lebih memilih menggunakan HLG atau Cine profile itu tadi. Di posisi keempat ada Nikon ZFC dengan harga body only sekitar 15 jutaan. Yang aku rasa dengan harga yang dia tawarkan segitu 15 jutaan tidak memberikan nilai lebih apapun, kecuali mungkin bagi teman-teman penyuka brand Nikon silakan aja, mungkin suka dengan modelnya yang klasik silakan aja, tapi 15 juta poin plusnya yang yang stand out dibanding kamera lainnya itu rasanya nggak ada. Jadi nambah 1 jutaan udah dapat Fujifilm X-S10 dengan fitur yang lebih melimpah dibandingkan Nikon ZFC. Dan untuk alternatifnya ada Nikon Z50 dan ya kurang lebih sama. Dan sayangnya kalau Z50 layarnya itu flip ke bawah, jadi kalau buat vlogging begini ketutupan tripod jadi mengganggu kalau menurutku. Itu aja rekomendasi kamera untuk vlogging di tahun 2022 ini. Dan menariknya ini ada pendatang baru dari Canon tapi belum masuk Indonesia sampai video ini dibuat. Ada Canon EOS R10 yang kemungkinan estimasi harganya masuk ke Indonesia 14-15 jutaan untuk body only. Dan ini menjadi alternatif yang cukup menarik. Mungkin teman-teman juga bisa menunggu kamera ini masuk ke Indonesia dulu.
dan memiliki fitur yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan Canon EOS M6 Mark II. Sampai di sini video kali ini. Buat teman-teman yang ingin komentar, protes, atau tidak setuju dengan pandanganku, silakan saja. Ini pandangan subjektifku, tapi aku memikirkan dari berbagai hal, dari berbagai nilai yang ditawarkan, dari harga yang ditawarkan kamera A dengan apa yang dia berikan, apa yang bisa kita dapatkan. Itu yang aku pertimbangkan. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang mau beli kamera ataupun upgrade kamera. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.